Halo guys, kembali lagi di podcast SMK Bina Prestasi Bring to School. Oh iya, di podcast kali ini kita akan membahas materi tentang mental health. Oleh karena itu, telah hadir guru BK dari sekolah kita, yaitu Bu Lestari. Halo Bu Tari. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Bu Lestari. Saya guru BK di SMK Bina Prestasi. Oke, gimana nih Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. April gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi sebelum kita masuk ke materi ya Bu ya, boleh nggak sih Bu saya bertanya-tanya dulu kepada Ibu? Boleh. Oke. Jadi udah berapa lama sih Ibu menjadi guru BK di SMK Bina Prestasi? Belum begitu lama ya. Oke. Kurang dari setahun, mungkin 7 bulan. Oh, belum begitu lama ya Bu ya? Iya. Jadi pengalaman Ibu menjadi guru BK di SMK Bina Prestasi itu kayak gimana ya? Menyenangkan. Sangat menyenangkan. Gitu. Menyenangkan. Tapi setiap pekerjaan kan punya tantangan masing-masing. Tapi saya juga nggak terlalu bawa pusing sih, bawa enjoy aja. Oke, kita langsung ke sesi materi ya Bu ya. Menurut Bu Tari, definisi kesehatan mental itu apa sih Bu? Kesehatan mental Iya. ya. Oke. Secara singkat, kesehatan mental dapat kita katakan sebuah ilmu yang memperhatikan tentang perawatan mental atau jiwa. Saya juga mengutip nih dari beberapa ahli. Salah satunya dari Semier. Menurut beliau, ilmu kesehatan mental itu memiliki objek tersendiri untuk diteliti, yaitu manusia. Nah, ada lagi nih salah satu ahli. Dikutip dari Merriam-Webster, beliau seorang ahli kesehatan mental. Beliau mengatakan ilmu kesehatan mental merupakan suatu keadaan di mana emosional dan psikologis yang baik dan di mana individu dapat memanfaatkannya dengan baik sehingga kebutuhan sehari-harinya terpenuhi. Oke, jadi maksudnya Ibu itu sinkron ya Bu? Ya, bisa juga kita rangkum lagi, ilmu kesehatan mental itu merupakan suatu keadaan di mana individu itu dapat menyesuaikan dirinya dengan baik atau tidak adanya ketidaknormalan di diri dia dapat selaras antara emosional, kognisi, psikologi, dan sosial. Oh iya Bu, kenapa ya remaja sekarang itu banyak yang mengakui kalau mereka itu terkena mental? Kena mental. Oke, sebelumnya kita bahas remaja dulu ya. Baik. Yang disebut remaja itu menurut WHO adalah manusia di rentang usia 10 hingga 19 tahun. Sedangkan menurut Kemenkes, remaja itu ada di rentang usia 10 hingga 17 tahun. Nah, kenapa remaja banyak mengatakan mereka sekarang kena mental gitu ya? Karena di usia remaja itu adalah transisi dari masa anak-anak menuju kedewasaan. Jadi di masa ini sebenarnya sering disebut masa perubahan, masa usia bermasalah, masa peralihan, masa mencari jati diri, ya karena memang masa ambang untuk menuju kedewasaan seperti itu. Oh, berarti kayak usia-usia kayak kita ya Bu ya? Ya betul, usia-usia kalian masih remaja. Nah ini juga, saya juga mengutip nih dari Indonesia National Adolescent Mental Health Survey. Ini suatu survei, lembaga survei yang mensurvei tentang gangguan mental yang dialami remaja. Dan dia menyebutkan bahwa 1 dari per 3 remaja Indonesia kena gangguan mental. Dan jika kita angkakan itu sekitar 15,5 juta dari seluruh penduduk Indonesia, 275 juta. Ya, sepertiganya ya. Dan itu diagnosis utamanya, penyebab utamanya itu pertama karena gangguan cemas. Menduduki peringkat pertama. Kenapa gangguan mental itu ya? Di gangguan cemas. Yang kedua ada depresi. Ketiga ada masalah perilaku, PTSD, post traumatic syndrome, dan terakhir ADHD atau itu hiperaktif. Berat ya bahasannya ya. Bu, benar, ini Bu. Udah istilah-istilah psikologi, cuman yang perlu kita itu mungkin yang pertama ini gangguan cemas. Gitu. Ada di urutan pertama. Oke, seperti yang Ibu bilang tadi ya, tentang kecemasan yang tinggi itu di urutan pertama kan. Nah, apa sih itu penyebabnya Bu? Sebenarnya setiap orang pasti punya alasan yang berbeda-beda. Tapi rata-rata umumnya itu pertama stres yang berlebihan. Stres yang berlebihan, ekspektasi atau harapan orang sekitar terhadap dirinya, pandangan orang-orang, masa lalunya, media sosial juga bisa. Oke, jadi media sosial itu termasuk ya Bu ya? Iya. Jadi seberapa pengaruh sih media sosial dalam kecemasan remaja?
media sosial dengan remaja sekarang itu sesuatu yang seperti tidak bisa terpisahkan. Oke. Karena semua remaja pasti minimal punya satu akun sosmed di HP-nya. Iya, Betul nggak nih? betul, April Bu. punya nggak nih? Punya dong, Bu. Ada berapa aplikasi sosmed? Aduh, berapa ya, Bu ya? Banyak nih, lebih dari Banyak, satu ya. iya. Ya kayak gitu kan. Berarti kalian semakin mudah untuk menerima informasi. Iya. Informasi apapun. Iya, Bu. Baik atau buruk yang muncul di FYP kan. Iya, Oke. betul. Contohnya tahu nggak sih fenomena yang aerok itu loh? Oh, tahu, Bu, tahu. Itu yang kata motornya yang dimodif-modif itu kan ya, Bu ya? Iya, yang kayak gitu, yang motornya dimodif-modif. Itu kan FYP ya, sempat Iya, FYP. betul, FYP banget. FYP itu berarti kan banyak yang nonton kan? Iya. Kenapa bisa FYP? Karena banyak yang nonton. Dari tren kayak gitu deh, dia nggak punya aerok, terus ngeliat tren kayak gitu, ih keren ya punya aerok. Dia minta nih ke orang tuanya. Kira-kira bakal langsung dikasih nggak? Enggak sih, Bu. Motor bukan hal yang mudah ya, bukan yang sesuatu yang orang tua bisa langsung kasih ke anaknya. Bukan kalau misalnya kayak minta beli buku, mungkin orang tua langsung beli. Iya, Cuman kalau betul. motor bukan suatu keharusan kan untuk seorang pelajar, seperti itu. Orang tuanya nggak ada nih, nggak bisa ngasih, ngambek dong, Iya. ngambek. Terus dia nggak mau main sama temennya karena malu, temen-temennya punya semua gitu. Dia jadi mengucilkan diri, terjadi pusing sendiri, seperti itu. Oke, jadi dia merasa minder gitu ya, Bu ya? Iya, betul. Dia jadi merasa minder dari padahal nggak ada yang nyuruh kita keharusan punya aerok kan ya. Apapun motornya sebenarnya tipenya yang penting fungsinya bisa kita kendarai gitu kan. Oke, hanya karena tren ya, Bu. Betul. Untuk terlihat keren sampai dia minta ke orang tuanya sampai kayak gitu ya, Bu ya? Iya, abis tren itu kan muncul lagi yang kayak seolah-olah dia mendobrak pintu, nendang Wow. pintu kayak gitu, Iya. kayak gitu. Padahal nggak bagus ya. Iya, tidak perlu, Bu, tidak Iya. perlu gitu, kayak itu sesuatu yang tidak patut ditiru ya, Bu ya. Karena ya kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk ya, Bu. Iya, itulah tadi kenapa berkaitan, kenapa banyak dialami remaja. Karena memang di usia remaja ini, di rentang remaja, kalian memang lagi mengalami masa perubahan, transisi, masa ingin mencari jati diri. Jadi semua ingin ikut ini, ingin ikut itu, cari tahu ini, cari tahu itu gitu. Masih belum sepenuhnya tahu mana yang benar dan mana yang salah. Oh iya, Bu, misalkan saya mengalami kecemasan yang berlebihan ya, Bu, itu kira-kira saya konsultasi kemana ya, Bu? Nah, ini mungkin bisa sekalian ya. Mungkin Iya, masih banyak oke. yang belum tahu perbedaan antara psikolog dan psikiater ya. Oh iya. Ya, psikolog itu orang yang memberikan terapi. Dalam artian dia masih tahap ringan. Tapi kalau udah nyampe ke psikiater, itu berarti sudah level yang tinggi, sudah level berat. Yang harus ditunjang, dikasih dengan obat. Oke. Psikolog tidak berhak memberikan obat. Dia hanya memberikan konsultasi, konseling, mencari akar masalah, apa sih yang menyebabkan bisa cemas, seperti itu. Kalau memang tidak bisa dengan sesi konseling, biasanya diarahkan untuk ke psikiater, seperti itu, untuk diberikan obat. Oke, ternyata penting ya, Bu, menjaga kesehatan mental diri itu. Penting, kita memang harus lebih sadar ya akan diri kita sendiri gitu. Karena jika mental kita terganggu itu akan mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari. Namanya sehari-hari pasti kan ada aja masalah ya, masalah Iya, kecil betul. pun kalau mental kita nggak sehat nih, pasti menyikapinya dengan too much, berlebihan kayak gitu. Kalau kita mentalnya sehat, dapat masalah, kita bisa menyikapi dan bangkit dari suatu masalah seperti itu. Jadi Ibu bisa nggak nih kasih tips ke kita para remaja agar kita tuh tidak gampang cemas? Tips ya, Iya, oke. Bu. Kalau Kasih versi tipsnya saya dong, nih Bu. ya, Iya. versi saya nih ya. Iya, Bu. Coba deh kasih waktu buat afirmasi diri. Afirmasi itu kayak kita mengungkapkan hal-hal positif ke diri kita. Misalnya, April kamu hebat hari ini, April kamu bisa, April kamu udah berusaha gitu. Besok lebih baik lagi ya. Atau April kamu cantik kok. Misalnya kamu insecure di situ, seperti itu. Terus kita harus banyak bersyukur atas apa yang kita punya. Kadang nggak apa-apa kok sekali kita nengok ke bawah, ngeliat ke bawah, dalam artian banyak orang-orang yang nggak seberuntung kita loh. Iya. Banyak orang yang sebenarnya pengen di posisi kita kayak gitu. Jadi kita harus banyak bersyukur. Terus olahraga teratur. Olahraga itu saya pernah baca mengeluarkan hormon endorfin gitu, menghilangkan stres ya. Bisa juga tidur yang teratur, karena kurang tidur itu menimbulkan efek negatif ke tubuh kita gampang lemes gitu kan, tidak beristirahat dengan tepat gitu. Oke, jadi tidur tidak teratur juga sangat berpengaruh ya, Bu ya? Iya, itu berpengaruh ke kesehatan badan kita.
Tuh dengerin buat para insomnia, jangan begadang mulu. Kurang-kurangin begadang. Iya tuh, dengerin tidur ya. sesuai waktunya ya, teratur. Iya, betul. Oke, ada satu lagi nih tadi yang kurang. Wah, apa tuh Bu? Ini penting nih, kalau misal kita agak cemas, kita bisa cerita ke orang sekitar, bisa ke temen yang kamu percaya, bisa ke orang tua, atau kalau di sekolah bisa ke guru, khususnya guru BK ya. Jadi jangan ragu buat cerita ke guru BK, ditunggu di ruang BK ya. Sepertinya promosi nih ya, jangan Iya. pada takut sama guru BK ya. Karena nggak BK galak. sebenarnya nggak nanganin anak bermasalah doang loh, Pril. Ya, BK juga ada layanan konselingnya gitu. Kalau emang bingung mau cerita ke siapa, bisa ke ibu. Jangan lupa ya, ditunggu pokoknya. Ditunggu tuh, ditunggu. Oke, menarik ya teman-teman pembahasan podcast kita pada kali ini. Kita jadi bisa tahu tentang definisi mental health, seberapa berpengaruhnya media sosial terhadap kecemasan remaja. Kita juga bisa tahu perbedaan psikolog dan psikiater dan lain-lainnya. Terima kasih ya Bu Tari atas materi yang telah Ibu berikan. Semoga bermanfaat, dan buat teman-teman jaga kesehatan, dan kalau misalkan kalian butuh pertolongan, kalian bisa konsultasi ke BK ya. Nah, bener tuh, kalau kalian butuh teman curhat, teman cerita, bisa ke ibu, bisa ke BK. Oke, sampai bertemu di podcast kita selanjutnya ya. Bye bye.